Shalom warga kerajaan, welcome to Rock Surabaya. Bagi Anda, Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan dilayani oleh hamba yang luar biasa, gembala senior kita yaitu Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Dan dilengkapi dengan perjamuan kudus, oleh sebab itu persiapkan anggur dan roti perjamuan. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk minggu ini. Yang pertama adalah podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa pukul 19.30. Dan yang kedua, bagi para wanita, kami mengundang untuk mengikuti ibadah Messianic Women Ministry sekota bersama dengan Ibu Ruth Yulia yang diadakan pada hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 18.30 via Zoom. Dan yang ketiga adalah kami mengundang jemaat untuk mengikuti seminar pendalaman iman. Sekali selamat, tetap selamat. Tepat atau sesat? Temukan setiap kebenaran ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pastor Yakub Trihandoko pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 18.30 via Zoom. Bagi Anda yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR berikut ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala berikut ini. Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat. Matanya tidak lamur, ya. Meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya, dia sambut mertuanya, lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek, itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya, lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dilakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud, saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan,
Nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan saudara. Kalau enggak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran kepada kuasa kegelapan dan mata berbicara vision. Ya. Kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu, dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati, saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih saudara. Saya sukacita saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal bapak saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring saudara. Beliau sudah nggak ada, tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat saudara ya, tetapi hanya karena pesan orang tua. Saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan fokus kepada Engkau Yesus. Saudara, kami akan menikmati setiap taburan firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap taburan firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan Tuhan hati kami untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu.
Mari datang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dan kehidupan Kau beri kekuatan. Haleluya, yes, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya. Bersukacita, yes, haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami bawa hati kami menyembah Tuhan saat ini di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau berikan setiap kami kesehatan sampai hari ini. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Mari bawa cintamu di hadapan Tuhan. Mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus Tuhan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat
menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama berkata, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kau Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari saat ini nikmati cintanya Tuhan. Mari saat ini engkau datang dengan penuh cinta di hadapan Tuhan. Bukan hanya pujian yang keluar begitu saja dari mulut setiap kami Tuhan. Tapi satu hal kami tahu, kami bersyukur buat cintanya Tuhan atas kami. Dan ini saatnya Bapak, setiap kami membawa cinta kami di hadapan Tuhan. Membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Mari datang menyembah di hadapan Tuhan. Datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Yes, Jesus. Ku cinta, aku cinta padamu. Yesus. Ya Rabbi, Naikkan pujianmu, katakan, Yesus aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari datang menyembah. Kami datang menyembah Tuhan. Glory bagimu, Jesus. Ya la 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 ba, ya la la ba, ya la la ba. Datang dengan penuh cinta. Segala pujian
saatnya Bapa, kami mau mendengar kebenaran-Mu. Haleluya. Kami siapkan telinga kami, hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom seluruh warga kerajaan dan semua yang mendengarkan berita yang saya sampaikan dari Lembah Pujian Denpasar, Bali. Shalom atas Anda semua. Saya menyampaikan satu message berjudul The Culture of Honor. Budaya hormat. Dan budaya hormat ini sudah hilang dari kebanyakan, ya terutama anak-anak muda sekarang. Betapa prihatinnya hati saya ketika anak-anak muda memanggil papa mamanya bokap nyokap. Kalau manggil orang tuanya bonyok, ya bonyok itu sesuatu yang buruk sekali. Apalagi ada di daerah Sulawesi Utara memanggil ayahnya itu sebe alias setan besar. Dan lebih buruk lagi juga memanggil ibunya bukan mama, tetapi memanggilnya ajus. Ajudan setan. Saudara, what happened dengan bangsa kita? Dengan kebudayaan kita yang terkenal sangat menghormati orang tua. Saya melihat ketika saya dalam perjalanan ke Hong Kong, saya melihat betapa mereka tidak menghargai senior, tidak menghargai orang tua. Ada banyak hal yang baik dari Amerika, tapi yang satu ini sangat buruk. Yaitu tidak diajari menghormati orang tua. Karena mereka menganut egalitarian. Mereka menganut persamaan hak. Tidak ada tatanan. Dan itulah yang disebut lawlessness, yang dibenci oleh Tuhan itu. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang gambaran daripada Kristus adalah Nabi Musa. Bersama saya silakan membuka Alkitab Anda masing-masing dan ikuti pembacaan dari Keluaran 18. Saya tidak akan bacakan tetapi saya akan ceritakan kepada saudara. Ketika Yitro, ayah mertua Musa mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, maka dia datang kepada Musa yang saat itu sedang mendekati Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Dan pada saat itu saudaraku, Musa sedang memimpin satu kelompok yang sangat besar. Ketika dihitung 600.000 pria yang sanggup untuk berperang. Kalau dia punya istri dan orang Israel bukan anaknya cuma 1-2 tapi banyak. Ya, bisa 3-6 juta orang. Karena bukan cuma bangsa Israel tapi sepertiga dari mereka adalah a mixed multitude, suatu bangsa-bangsa campuran saudaraku, yang ikut-ikutan. Sampai hari ini juga banyak ikut-ikutan mengaku percaya Tuhan Yesus. Tapi firman Allah mengatakan bagaimana dia datang membawa Sipora, istri pada Musa dan kedua putranya, yaitu Gersom dan Eliezer. Eliezer artinya God is my help, Tuhan adalah penolongku. Saudara, hari-hari Corona Academy ini, saya sebut nama Corona Academy ya, bukan pandemi. Harapan kita cuma satu, yaitu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sembah. Anak pertama namanya Gersom. Aku adalah orang asing di negeri ini. Ingat ya, kita sedang menunggu pengangkatan daripada sang raja yang akan menyambut pengantinnya, ya pengangkatan jemaat. Tapi sebelum itu, kita mau belajar daripada Musa. Karena goal daripada kehidupan kita adalah menjadi seorang kingdom leader. Pemimpin dalam kerajaan. Ya, kita melihat bagaimana pada saat itu, perhatikan. Musa keluar untuk menyambut dan menyongsong mertuanya. Keluaran 18 ayat ke-7 saya bacakan. Lalu keluarlah Musa dari kemahnya. Menyongsong mertuanya. Sujud kepadanya. Menciumnya dan kemudian menanyakan keselamatan masing-masing. Lalu masuk dalam kemah, lihat betapa hormatnya dia. Saya memilih nama sendiri untuk ketika saya dibaptis. Saya tahu kekurangan saya, kurang hormat. Kurang hormat pada orang lain, ya. Karena itu memakai nama Timotius, menghormati Tuhan. Berasal dari time itu menghargai, ya. Menghargai, menghormati semua orang.
Itu merubah seluruh hidup saya, saudaraku. Kalau Arifin itu sombong, mementingkan diri sendiri. Tapi manusia baru, Timotius. Saya tahu kuncinya itu adalah Time itu tadi. Dia menyongsong mertuanya. Saudara, dia tidak berkata, aku ini sekarang pemimpin besar. Siapa yang datang? Cuma mertua gua. Suruh dia datanglah. Tidak, saudara. Dia keluar dan dia yang menyongsong mertuanya itu. Saudara, tanpa ditolong mertuanya tidak ada Musa hari ini. Ya. Jangan kita pernah lupa apa yang Tuhan pernah memberkati kita lewat orang-orang sekitar kita. Kebanyakan kita sebagai para pemimpin salahnya gini. Kita baik pada orang lain, kita kasar kepada keluarga kita sendiri. Bahkan melukai orang-orang yang mencintai kita. Tapi Musa tidak. Musa menyongsong. Dan perhatikan ini. Dia bersujud kepadanya. Ketika tiba hari raya Imlek, ya yang rata-rata keturunan Tionghoa itu kalau memberikan pai itu kepada orang lebih muda itu begini ya. Tetapi kepada orang yang seumur sederajat begini. Kepada yang lebih tua begini. Kepada Tuhan begini. Dan apa yang dia lakukan pada mertuanya? Sujud di sana adalah saha. Saha itu kata yang sama dengan worship. Saudara, Yitro artinya his abundance. Yitro adalah seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, tapi dia juga adalah imam Tuhan di Midian. Midian itu sebelah utara Jazirah Arab, sebab kesanalah Musa melarikan diri. Saya lihat gambar itu. Tetapi dia juga disebut Reuel. Reuel itu dalam Exodus Keluaran pasal 3 artinya the friend of God. Kesuksesan seseorang adalah juga siapa sahabat-sahabatnya. Bukan portofolionya, bukan berapa banyak depositonya, berapa besar perusahaannya, tapi siapa yang Anda kenal. He's the friend of God. Dan sebagai akibatnya ada abundance yang Tuhan kembalikan. Dia bukan cuma pai, dia pai kui. Sujud. Saudara yang kasih Tuhan, ini sudah ditinggalkan zaman sekarang. Efesus pasal 6 menjelaskan. Rasul Paulus sendiri menjelaskan. Kepada yaitu jemaat di Efesus. Karena Efesus ini kan Greek ya. Greka. Dan juga waktu itu Turki ya. Turki itu termasuk kerajaan Yunani waktu itu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena harus demikian. For this is right. Bukan cuma taat, ada yang lebih tinggi yaitu hormat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sini adalah time itu tadi. Timau, menghormati, menghargai. Ini satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di Mazmur 90 yang ditulis oleh Musa, dia berkata usia manusia 70 kalau kuat 80. Tapi bagaimana kita tahu Tuhan membawa Musa kembali tanpa dia sakit, saudaraku ya. Dia bebas COVID, saudara. Pada usia 120 tahun dan dikatakan matanya tidak berkurang kekuatannya, tidak menjadi lamur. Ya. Rupanya ada reward. Tetapi juga ada punishment. Ada reward, ada punishment. Ayat yang keempat berbicara tentang kita sebagai bapak-bapak. Ya, do not provoke your children to wrath. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan cara apa? Menghormati generasi sebelumnya. Banyak pada kita itu salahnya adalah tidak menghormati generasi sebelumnya. Tapi juga tidak menghargai generasi yang akan datang. Kita sebagai orang Asia mungkin perlu belajar daripada orang-orang Israel. Anak-anak tidak dianggap yaitu tidak berarti. Karena mereka tidak ada istilah adolescence ataupun puber. Usia 13 tahun mereka sudah dianggap dewasa. Mereka dipersiapkan menjadi dewasa. Karena itu seringkali ada pertanyaan. Kemana Yesus? Tidak tercatat usia 12 sampai 30. Firman Allah mengatakan dia menjadi membiarkan dirinya dididik oleh Yusuf dan Maria.
Ya. Dan dia mengalami increase. Anda ingin mengalami increase? Hormat kepada orang tuamu, bapak secara jasmani, bapak rohani, dan bapak surgawi. Ya, jadi ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah tunduk. Tunduk itu mengikuti peraturan tapi padahal kurang setuju. Yang kedua taat. Taat dengan sukacita. Tadi diperintahkan supaya taat, obey. Tapi ada yang lebih tinggi, itu honor. Menghormati. Dan kita lihat bagaimana sikap daripada Musa. Dia tidak melecehkan orang tuanya. Di dalam kitab Amsal dikatakan, jangan melecehkan, menghina orang tuamu ketika mereka sudah tua. Supaya jangan gagak lembah, mencucuk matamu. Dan membuatnya jadi buta, tidak punya vision. Mari kita periksa kenapa kita tidak berbahagia, kita kurang dipakai oleh Tuhan, dan sakit-sakitan, periksa. Sebab ada janji Tuhan, ada reward khusus. Musa memberikan sujud kepada mertuanya. Mencium di sini adalah menghargai sebagai setara. Sesama pria. Timur Tengah kan saling mencium satu dengan yang lain. Lalu menanyakan welfare masing-masing. Dan Musa, perhatikan ayat ke-8. Menceritakan kepada mertuanya apa yang Tuhan lakukan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan kepada karena Israel dan bagaimana Tuhan menyelamatkan, menolong mereka. Tidak ada satu kata pun dia memegahkan diri. Dia tidak berkata, apa tahu itu tongkat beta itu yang membelah laut merah, laut Teberau. Dia bilang tidak, Tuhan yang menolong. Karena itu saya percaya hanya orang yang bisa menghormati otoritas, bisa menghormati Tuhan. Nama saya Timotius, artinya menghormati Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya harus menghormati orang tua saya. Saya dulu menjadi pemberontak, saudara, suka melawan otoritas. Kenapa? Saya pernah kecewa pada bapak saya. Ketika saya bertobat, yang saya pertama lakukan adalah datang pada papa saya dan meminta maaf kepada beliau. Saya masih ingat hari itu. Papa saya ngalami gagal dalam bisnisnya. Dia frustrasi dan kerjanya cuma di kamar, nonton film silat. Saya masuk ke kamarnya, penuh dengan asap rokok, saudara. Padahal saya berhenti merokok. Saya datang pada papa saya menghampiri beliau, saya minta maaf kepada dia. Dan saudaraku, itu saat di mana langit terbuka di atas hidup saya. Ketika saya menghormati orang tua saya, bukan sebagai orang yang hebat, yang orang kaya, yang berhasil. Dia dalam keadaan bangkrut, saudara. Tetapi this is right. Saya datang pada orang tua saya. Bahkan saya sangat hormat kepada orang tua rohani saya. Mungkin kalian sudah sering dengar. Meskipun kita tidak dalam satu payung pelayanan yang sama, saya tetap menghormati beliau. Sampai akhir hidupnya. Dan kata-kata terakhir yang saya katakan pada Bapak rohani saya Pak Alex. Ulang tahun beliau tahun yang lalu, saudara. Dan saya katakan pada beliau, Kau Alex, we love you. Memang sekarang hubungannya sudah seperti kakak dan adik. Karena beda kita cuma 10 tahun ya. Tetapi saya menghormati beliau sebagai, dan saya tidak pernah lupa jasanya. Musa menyongsong, Musa sujud, Musa mencium. Dan bukan cuma itu, Musa mendengarkan perkataannya. Kalau kita baca terus kitab Keluaran 18 ini, it's a very beautiful, not only story, tapi ada truth di dalamnya. Besoknya mertuanya kaget melihat Musa. Kenapa? Deretan orang minta konseling dan minta keputusan daripada Musa itu, saya bayangkan 10 kilometer mungkin. Karena bayangkan, kalau ada 600.000 laki-laki, katakan saja yang lagi minta konseling 10%, itu kan 60.000 saudara. Dan Musa duduk di sana. Apa yang kamu lakukan ini? Ya,
Seluruh bangsa itu menanti di depanmu. Kata Musa, ya mereka minta pertimbangan, minta nasihat dari saya. Tidak baik yang kamu lakukan. Saudaraku, kita tahu sifat seseorang ketika kita yaitu berlawanan dengan kita. Dan kata mertuanya, tidak baik yang kamu lakukan. Kamu akan nanti stres. Ya, bahasa sekarang, kamu akan stres nanti. Mungkin juga mertuanya takut putrinya nanti jadi janda, saudara ya. Tidak sanggup kamu melakukan seorang diri saja. Dengarkan perkataanku, kata mertuanya. Dengarkan perkataanku. Kita itu tanda kita menghargai orang tua, kita mendengarkan nasihatnya, bukan? Dan dia janji, Allah akan menyertai engkau. Tugasmu apa? Mewakili bangsa ini di hadapan Allah. Dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Tuhan. Ini namanya kalau dalam pelayanan itu adalah Mesias Syndrome. Sindrom Mesias. Ingin menyelesaikan perkara jadi juru selamat. Hadapkan perkara mereka kepada Allah. Tapi tugasmu mengajarkan ketetapan dan keputusan. Karena mereka sebentar lagi akan sampai ke Gunung Sinai. Ya, tunjukkan jalan dan pekerjaan yang harus dilakukan. Dan indah sekali ditunjukkan oleh mertuanya. Pilihlah orang-orang yang cakap. Ya, orang yang dapat dipercaya, yang takut akan Tuhan. Benci kepada pengajaran suap. Tempatkan jadi pemimpin. Ya, jadikan mereka pemimpin 1000. Pemimpin 150 dan 10. Kita terapkan ini di dalam kehidupan kita adalah gembala wilayah. Itu pemimpin 1000. Lalu pemimpin 100 itu gembala sektor. Pemimpin 50 subsektor. Dan pemimpin 10 itu GKM. Ya sekarang GKK ya. Gembala komunitas kerajaan. Ini syaratnya. Yang takut Tuhan. Yang benci dusta dan benci yaitu ketamakan menolak suap. Saudara, ketika mertuanya memberikan nasihat ini, firman Allah mengatakan, Musa sangat menghargai orang tuanya. Ya, dan Musa mendengarkan perkataan mertuanya, dilakukan segala yang dikatakannya. Saudara yang kasih Tuhan, mudah untuk tunduk pada orang hebat. Kalau pemimpin kita yaitu bapak rohani kita orang yang luar biasa, mudah sekali. Tapi mungkin dia orang yang sederhana, pendidikannya juga tidak terlalu tinggi. Tetapi tunduk pada otoritas, tidak berbicara soal itu. Mari semua yang mendengarkan, termasuk semua yang ada di studio ini, periksa hubunganmu dengan orang tuamu. Sebab hanya mereka yang menghargai orang tuanya akan berbahagia dan dipanjangkan umurnya di bumi. Ya, ketika saya terpapar corona dan saya masuk rumah sakit sampai di tempat tidur jam 11 malam tanggal 1 November 2020. Yang saya periksa apa? Apakah saya punya kesalahan dan berontak kepada otoritas, entah itu pemerintah, entah itu orang tua rohani, orang tua jasmani. Maka saudaraku firman Tuhan berkata akan panjang umur. Buktinya saya dilanjutkan umur saya ya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Musa mendengarkan. He did the voice of his father-in-law and did all that he had said. Melakukan semua yang dikatakannya. Dan kemudian Musa memilih orang yang cakap menjadi kepala, bukan bos ya. Head ya. Di sini jadikan kepala. Dan kita lihat bagaimana Musa jadi panjang umur. Dari dia berkata usia manusia Mazmur 90 kalau kuat 80 saudara. Ternyata dia sampai 120 tahun. Dan di Mount Pisgah di masih daerah Jordan sekarang. Di situ Tuhan membawa Musa yaitu dan Tuhan bahkan menguburkan Musa. Supaya tidak dijadikan keramat saudaraku ya. Dia tahu manusia itu suka nyembah berhala. Musa ini pemimpin hebat saudaraku. Tetapi kita lihat Musa mendengarkan perkataan orang tuanya. Dalam hidup saya harus melawan rebellion yang di dalam diri saya.
Dan saya belajar untuk melakukan perintah Tuhan ini. This is the key. Not only to happiness, but to a blessed life, a long life. Dan saya kerjakan itu. Saudaraku, sekali lagi ada reward, ada punishment. Kita melihat bagaimana kalau orang melawan otoritas. Kita lanjutkan, yaitu kitab Bilangan pasal 12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Tuhan menegur Musa dan Harun dan Miriam. Mereka berpikir karena mereka adalah kakak daripada Musa. Mereka juga berhak dipakai oleh Tuhan. Tidak cuma Musa. Kita lihat rasa iri ini ada dalam keluarga, saudara. Joseph and his brethren. Ya, kita lihat Kain dengan Habil. Kita lihat bagaimana tentang Yusuf dan saudara itu sangat jelas. Mereka iri pada Yusuf karena dikasih oleh bapaknya. Ya. Dan saudara tahu bagaimana Tuhan marah kepada kepada Miriam dan Harun. Bahkan Miriam terkena kusta, saudara. Tuhan berkata, keluar kalian bertiga ke kemah pertemuan. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman. Karena melawan otoritas. Kita lihat bagaimana ini menular kepada Korah, Datan, dan Abiram. Sebab pembusukan, corruption, itu dimulai dari mana? Ikan itu mulai dari kepalanya. Kalau kepala mulai busuk, seluruh badannya juga ikut busuk. Hati-hati kita yang dalam posisi sebagai pemimpin, sebagai head, sebagai leader. Kalau kita yaitu melawan otoritas, akibatnya itu terlalu jauh. Kita lihat bagaimana Korah, Datan, dan Abiram berontak kepada Musa. Bahkan suku Ruben ikut-ikutan membawa perbaraan yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang Lewi. Perjanjian Lama, rencana Tuhan tidak pernah cuma suku Lewi dipakai Tuhan. Bukan cuma keturunan Harun yang jadi imam. Tapi semua orang percaya adalah raja dan imam di hadapan Tuhan. Tapi selama 41 tahun saya ikut Tuhan, ini saya memperhatikan. Ketika orang melawan otoritas, akibatnya terlalu berat, saudaraku. Musa seorang setia dalam segenap rumahku. Saya mau terangkan sedikit. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Musa itu punya wanita idaman lain. Yang hitam manis orang Ethiopia. Tidak, saudaraku. Yang dibicarakan ini adalah istri daripada Musa. Sebab dia di daerah Kus. Kus itu ya yang di utara, saudaraku. Itu termasuk Jazirah Arab sebelah utara. Bukan berhenti di Afrika, saudaraku. Kita harus memakai yaitu peta pada zaman itu. Jadi ini ada rasialisme. Sebab orang Midian itu adalah keturunan dari Abraham. Tapi dari Keturah. Bukan dari Sarah, bukan dari Hagar. Dan kita lihat bagaimana mengatai Musa. Apa salahnya Musa? Apa salah istri pada Musa? Rupanya mereka kurang senang ketika Musa sangat menghormati kepada Yitro. Bahkan kalau kita baca Bilangan 10, dia meminta saudara daripada istrinya jadi iparnya. Ini bukan nepotisme, saudara. Menjadi pandu untuk memimpin mereka dalam perjalanan di padang belantara. Dia adalah Hobab yang menurunkan suku Keni. Hobab itu saudara Sipora. Kita harus mengakui karunia orang masing-masing. Sebab Musa dan Harun dan semua bangsa Israel kan ada di Mesir. Tapi Hobab sudah biasa dengan kawasan itu. Ya di padang belantara Gunung Sinai dan sekitarnya. Nah saudaraku, seringkali kita jangan kena jebakan seperti Miriam dan Harun ini. Dan merasa berhak untuk mengata-ngatai seorang pemimpin yang lain. Saya begitu prihatin karena belakangan ini
seorang hamba Tuhan hebat yaitu Raffi Sakarias. Pernah datang di Lembah Pujian tahun 2008 bersama Ari Wibowo, saya masih ingat itu. Dan beliau seorang apologis yang sangat terkenal. Dan sempat datang lagi di gereja ICC di Bali 2019. Ya, 2 tahun yang lalu. Dan ketika beliau meninggal, maka saudaraku ada banyak sekali yaitu serangan-serangan. Ya, itu hal yang menyedihkan. Tapi Tuhan berkata, mengapa engkau menghakimi hambaku? Entah dia jatuh untuk berdiri itu urusan tuannya. Ya. Tetapi kita harus mengambilnya sebagai satu pelajaran. Jangan kamu sombong, tapi takutlah. Orang gitu hebat saja. Jangan lupa dia cuma manusia. Kita juga cuma manusia, saudaraku. Mari sekali lagi saya katakan, kunci untuk hidup berbahagia umur panjang. Seperti Musa memberikan hormat kepada Yitro. Saya ingat juga salah satu salah saya adalah saya pernah jengkel kepada ayah mertua saya. Dan saya minta ampun pada beliau. Saya minta ampun kepada beliau dan beliau ucapkan berkat atas saya. Dan lihatlah kehidupan saya bagaimana saya diberkati Tuhan luar biasa, saudaraku. Ketika orang melawan orang tua, hukumannya berat. Adik istri saya sekarang menjadi gembala di Brisbane, ya. Pendeta Hani Yasaputra. Dulu tidak ada berkat dalam hidupnya sampai dia minta ampun pada papanya atas sikapnya. Dan ketika dia minta ampun, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Karena mereka tinggal di rumah saya di Surabaya. Hani yang biasa tidak pernah mengindahkan papanya selama 1 minggu. Dia melayani papanya tidur di lantai, cuma kasih kasur. Ya ini papanya, ini mamanya, dia tidur di sana. Dan berbincang-bincang dengan papanya. I tell you, langit terbuka. Dan waktu itu kekasihnya sudah mendahului ke Christ for the Nation di Dallas, Texas. Dan Hani mendapatkan yaitu saudaraku beasiswa untuk pergi sekolah Alkitab salah satu menurut saya terbaik di dunia, saudara. Dan lihat bagaimana Tuhan memberkati dia sekarang. Karena apa? Karena menghormati orang tuanya. Sekali lagi untuk menghormati orang tua yang bangkrut, yang gagal tidak mudah. Tapi firman Tuhan berkata, for this is right. Sekali lagi, kalau rebel itu di bawah ya, paling jelek. Ada yang cuma tunduk, ya, ada yang taat. Tapi kuncinya adalah hormat. Ketika kita menghormati otoritas, maka saudaraku, berkat Tuhan akan tercurah di atas kita. Tapi sebaliknya, ketika kita melawan otoritas, apa yang terjadi pada Korah, Datan, Abiram? Apa mereka enggak belajar bagaimana Miriam terkena kusta? Saudaraku, mereka ditelan oleh bumi hidup-hidup dengan seluruh keluarganya. Tapi firman Allah mengatakan, tapi anak-anak Korah tidak binasa. Itulah kasih kemurahan Tuhan. Di mana anak dari kepala pemberontak justru dibiarkan hidup. Semua barangnya, seisi kemahnya, dan termasuk Korah sendiri, termasuk Datan dan Abiram yang adalah suku Ruben, saudaraku. Mereka ditelan bumi hidup-hidup. Tapi anak-anak Korah ada yang menopang mereka. Saya percaya itu tangan kemurahan Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur ada Bani Korah. Itu adalah anak-anak Korah dari si pemberontak itu. Segala puji bagi Tuhan buat kemurahan dan kebaikannya. Mari kita semua jangan ada yang masih mencari-cari kenapa ya. Kenapa tangan Tuhan yang murah tidak menyertai saya? Ini kuncinya. Hormati orang tuamu supaya berbahagia engkau dan dilanjutkan umurmu di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan message ini sangat jelas dan hanya berlaku ketika kita melakukannya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu hari saya sedang mengikuti kalau ada hamba Tuhan hebat saya kejar saudara. Dan ini adalah Derek Prince. Ada di Jakarta. Saya ke sana bersama teman-teman saya dari Surabaya waktu itu. Saya masih di Surabaya. Dan apa yang terjadi saudara? Dia menyampaikan tentang bagaimana
pemberontak akan tinggal di tanah gundul. Tapi orang yang menurut akan diberkati. Yesaya pasal 1 mengatakan orang yang mau tunduk dan menurut akan makan yang baik dari negeri ini. Tapi barang siapa yang melawan akan dimakan oleh pedang, saudaraku ya. Ini baik sekali. Jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu dimakan pedang. Sungguh, bukan gertak sambal nih, Tuhan yang mengucapkannya. Ketika dia mengucapkan begitu, ada seorang teman saya, pengusaha Surabaya yang asma berat. Dia mendatangi saya, dia bilang, Pak permisi Pak. Saya akan pergi ke rumah papa saya. Dia kurang menghormati papanya karena papanya itu setelah ibunya meninggal menikah dengan seseorang yang dia sangat tidak hormati dan dia bahkan memaki-maki ya ibu yang baru ini saudara ya. Dan apa yang akibatnya? Dia sudah pergi kemana-mana, penyakitnya tidak ada obatnya. And I told you, asma kan gak ada obatnya. Tapi ketika di tengah-tengah seminar itu, dia cari taksi dan dia datang, dia minta ampun kepada papanya buat sikapnya dan kepada istri papanya ini, ya. Dia minta maaf, ya. Dia minta maaf. Memang dia panggil mama, dia panggil Jim, maafkan saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bersaksi dalam nama Yesus. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Mau disembuhkan oleh Tuhan? Ingin mengalami wholeness? Mungkin ada yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan itu bukan musuh. Mungkin itu ada di dalam rumah kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan biarlah kasih, kemurahan, dan damai sejahtera Kristus ada di atas kalian semua. Tuhan memberkati, biarlah engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hormati otoritas, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sungguh-sungguh bersyukur saudaraku di minggu yang baru ini oleh kebenarannya kita diteguhkan, oleh kebenarannya kita dikuatkan, oleh kebenarannya kita diajar, dipimpin dan dituntun untuk berjalan di dalam kehendaknya. Dan sungguh saya percaya firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kiranya Tuhan sendiri yang membalaskan berlipat ganda dengan hamba-Nya yang sudah memberitakan dan membagikan akan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Dan sebentar kalau kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi terima kasih buat minggu yang baru. Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan dan memperingati akan karya-Mu bagi kami semua. Karya-Mu di atas kayu salib, kematian-Mu dan pengorbanan-Mu yang kami percaya membuka jalan untuk kami boleh ada di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh-Mu sendiri yang memimpin perjamuan ini. Angkat roti bersama dengan saya, saudara, dan Alkitab berkata, firman-Nya berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan biar kiranya sebagaimana yang dinyatakannya dan difirmankannya malam ketika dia diserahkan, mengambil roti, ia mengucap syukur, ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan bagi pengampunan dosa, yang membuat hidup kita tidak lagi di bawah kutuk miskin, kutuk gagal, kutuk sakit penyakit, kutuk pemberontakan, tapi membawa kita hidup dalam ketaatan, hidup di dalam ketundukan, hidup di dalam kasih, di dalam anugerah, di dalam seluruh berkat yang daripada Dia. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih sekali lagi buat Tuhan, iman kami boleh teguh karena apa yang Kau sudah lakukan dan nyatakan ini.
Dan biar kiranya sekali lagi di minggu yang baru ini penyertaan-Mu tidak berkesudahan bagi kami semua. Tuntunan-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu boleh turun atas umat-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Sang Raja, berkat kerajaan, berkat yang membawa engkau berjalan makin lama, makin kuat. Berkat yang membawa engkau alami hidup yang signifikan, hidup yang berguna, hidup yang berdampak, tetapi juga hidup yang bermakna dan berarti, yang senantiasa ada menyertai hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di keluarga besar GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Kami juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri ibadah onset di setiap satelit Rock Surabaya. Tentunya ibadah onset ini akan diadakan dengan protokol kesehatan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan seputar pendaftaran ibadah onset, pelayanan komsel, pelayanan yang lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Pastor Rendra Himawan. Dan mari kita juga bersama-sama share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, and subscribe sosial media Rock Surabaya. See you next week. Happy Sunday and God bless you.